tempat pemujaan roh jahat atau setan. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sherry Antoinette. Dan hari ini aku akan menceritakan kalian mengenai kisah mistis rumah gurita. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu tentang rumah gurita ini yang udah menjadi legend. Rumah gurita ini adanya di Bandung. Jadi kalau kamu masuk ke Bandung, kamu tuh akan ngeliat rumah yang gede, terus ada gurita di atasnya. Itu tuh kelihatan banget seperti gambar ini, aku kasih lihat. Guritanya itu seolah kayak memakan rumah itu gitu loh, kayak film-film kartun yang kayak ada monster makan rumah kayak gitu loh, karena guritanya memang segede itu. Nah, kenapa rumah gurita ini dibilang menjadi sebuah rumah horor atau rumah yang terkenal angker? Karena yang pertama, dekorasinya yang unik dan nyentrik kayak gitu, itu yang membuat orang-orang jadi menghubungkan rumah gurita itu dengan hal-hal yang berbau gaib. Nah, rumah gurita ini juga pertama kali mendapat expose saat banyak orang di media sosial membahas bangunan yang terletak di Jalan Terusan Sukadamai 1 nomor 666 Sukajadi, Bandung. Mulai dari saat itu orang udah mulai kayak menyadari keberadaan rumah itu, mulai tuh timbul-timbul kayak desas-desus cerita-cerita misteri yang ada di dalam rumah gurita. Dan yang paling terkenal adalah rumah gurita dianggap dan dipercayai sebagai tempat pemujaan roh jahat atau setan. Dan bahkan banyak orang tuh yang percaya dan bilang kalau rumah gurita itu disebut dengan gereja setan. Itu serem banget gak sih? Kayak aku mikirnya kenapa orang tuh bisa gampang banget mencap atau melabelkan sesuatu dengan apa yang mereka lihat gitu loh. Ditambah lagi nomor rumahnya tuh 666, yang dipercayai 666 itu adalah simbol dari satanisme. Jadi itu makin kayak orang tuh perkuat banget dari apa yang ada, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar tuh benar-benar memperkuat bahwa rumah gurita tuh benar-benar bukan rumah biasa, tapi rumah yang kayak menimbulkan sebuah misteri yang bikin orang tuh penasaran sebenarnya ada apa sih di dalam rumah tersebut. Nah, ditambah lagi kisah yang bikin misterius adalah dipercayai dulu itu rumah ini tuh nggak ada pintunya sama sekali. Jadi orang yang mau masuk tuh mereka bingung, orang yang tinggal di dalam tuh masuknya lewat mana kalau nggak ada pintu sama sekali. Jadi itu nggak ada pintu utama, jadi itu kayak tembok melilingin rumah, terus nggak ada pintu utamanya. Tetapi sebenarnya pintu itu tuh ada, tapi pintunya tuh kayak tersembunyi gitu di belakang gitu. Nah, itu adalah sebuah kayak gambaran besar dari rumah gurita tersebut. Dan di sini aku pingin kayak jelasin kalian sebenarnya fakta-fakta yang ada di rumah gurita itu sebenarnya gimana sih, supaya kalian tuh jadi nggak salah persepsi lagi akan rumah gurita tersebut. Yang pertama, pemilik rumah tersebut bernama Frans Halimawan. Jadi beliau ini memang punya rumah tersebut, tetapi rumah itu memang jarang ditempati, jadi terkesan tuh sepi, dan terkesan tuh kesannya tuh Bapak Frans ini atau yang punya rumah ini nggak pernah bergaul sama tetangga, padahal dia itu memang nggak ada di situ. Kaget. Padahal dia itu memang nggak ada di rumah itu, karena dia tuh rumah aslinya di Jakarta. Jadi rumah Bandungnya tuh ibarat seperti villa gitu loh. Jadi dia hanya mengunjungi rumah yang ada di Bandung itu cuman kalau dia lagi sempat aja atau lagi liburan. Nah, dikatakan rumah tersebut tuh berdiri sekitar tahun 1980-an. Dan berkat arsitektur fondasi yang kuat, rumah gurita bisa bertahan hingga saat ini. Terus kalau kalian nanya, terus rumah guritanya kenapa ada gurita di atasnya? Kenapa nggak kayak rumah normal? Nah, jawabannya itu, gurita itu sebenarnya merupakan kayak toren air gitu loh, toren air yang ada di rumah. Cuman karena dia tuh suka banget arsitektur yang unik, jadi dia buat bentuknya itu gurita. Gurita itu dibuat oleh mahasiswa ITB di Bandung. Saking terkenalnya dan viralnya rumah gurita ini akhirnya diangkat menjadi sebuah film. Gurita diadaptasi menjadi sebuah film horor layar lebar berjudul Rumah Gurita yang disutradarai oleh Jose Purnomo. Dirilis pada tahun 2014, film tersebut turut dibintangi artis-artis terkenal yakni Boy William dan Shandy Aulia. Nah, di sini juga ada akun Twitter yang namanya @pecintafans. Dia itu mengaku bahwa dia itu memang tinggal di sekitaran rumah gurita.
Dan dia tuh memberikan pendapat bahwa rumah gurita itu memang memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Nah, dia bilang di balik semua cerita horornya, memang patung gurita itu menurut saya pribadi memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Dan dia tuh bilang kalau bikin gurita itu benar-benar susah, kayak nggak segampang yang orang pikir. Itu benar-benar harus mementingkan arsitekturnya segala macam, dan dia sangat menghargai seninya. Apalagi ditambah dengan detailnya gurita itu benar-benar detail, ditambah guritanya kan sangat besar, jadi pembuatannya tuh menurut dia sangat sulit. Nah, dia juga bilang kenapa bisa rumah gurita tuh menjadi sebuah omongan orang, menjadi kayak gereja setan. Dia bilang memang karena nomornya dia yang 666, jadi orang-orang tuh berasumsi bahwa itu merupakan gereja setan. Nah, cuitannya dia post tanggal 28 November 2019, dan itu menjadi viral seketika. Di like sama 20.000 orang dan dibagikan ke 5.000 orang. Nah, ada juga yang bilang pas lagi maghrib mereka datang, terus mereka lihat kok beneran nggak ada pintunya, dan pintunya itu cuman kayak lubang sekitar 50 cm yang ada di tiap sisi rumahnya. Dia banyak yang mendukung bahwa itu nggak ada hubungannya dengan hal gaib. Ada juga yang bilang enggak kok, itu tetap aneh, itu ada sesuatu yang aneh di dalam rumah tersebut. Dan setelah aku kupas lebih lanjut, 6 tahun lalu kalian harus lihat, sebenarnya di YouTube juga ada, itu tuh ada wawancara mengenai rumah gurita, dimana TV One itu mengundang Bapak Frans untuk datang ke studio dan ditanyai. Bapak Frans juga mempersilahkan reporternya itu, jadi dia di studio, ada reporternya TV One juga yang ada di rumah dia, ada kamera juga, jadi dia berkeliling ke rumah gurita itu untuk memperlihatkan apa aja yang ada di dalam, dan dia mempersilahkan. Dan kalian tahu sebenarnya Bapak Frans itu lebih kayak nggak terima sama apa yang orang-orang bilang mengenai rumahnya. Jadi memang di dalam rumahnya itu memang kayak lebih berseni sih. Mungkin banyak orang yang menganggap angker karena ada banyak lukisan-lukisan yang kayak patut dipertanyakan. Tapi menurut aku juga itu terserah orang sih. Kadang-kadang orang yang suka seni, kita nggak bisa menilai kayak ini aneh, ini apa. Tapi seni itu nggak ada yang aneh, karena seni itu orang tuh suka beragam. Ada orang yang suka gini, ada orang yang suka gini. Jadi itulah fakta-fakta dan mitos mengenai rumah gurita. Menurut kalian mana yang kalian percayai? Apakah kalian masih mengira bahwa rumah gurita itu memang sebenarnya rumah atau gereja setan? Sebenarnya memang ada sesuatu di dalamnya yang orang tuh nggak tahu. Atau kalian percaya sama Bapak Frans, pemilik rumah ini, yang bilang kalau misalkan dia memang suka seni dan hal-hal itu nggak ada hubungannya sama gereja setan atau hal-hal gaib? Menurut kalian yang mana kalian percaya? Komen di bawah ini. Dan kalau kalian ada kayak cerita-cerita mistis mengenai rumah gurita ini yang kalian percayai dan pernah terjadi di kalian, di teman-teman kalian, atau di saudara kalian, kalian boleh komen di bawah ini, jadi kita bisa diskusi bareng. So, terima kasih udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.